Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa fi'il kata kerja ditinjau dari berubah akhirnya dan tetapnya, maka dia dibagi menjadi dua, yaitu mu'rab. Mu'rab itu berubah akhirnya. Contohnya yaktubu. Yaktubu akhirnya apa? Dhammah. Kemudian jadi yaktuba akhirnya apa? Fathah. Kemudian yaktub sukun. Yaktubuna ada huruf nunnya. Yaktubu hilang huruf nunnya. Yad'u ada huruf ilatnya. Huruf ilatnya apa? Wawu. Ya, kemudian yad'u hilang huruf ilatnya. Ya, yaktubu menulis, yad'u mengajak. Ya, ini berubah akhirnya. Apabila fi'il mudhari berubah akhirnya, dan juga fi'il mudhari ada yang tidak berubah akhirnya dinamakan mabni. Ya, tidak berubah akhirnya. Contohnya apa? Yaktubanna, ya. Yaktuban ini tidak berubah akhirnya, ya, karena ada nun taukid. Ya, ada nun taukidnya. Yaktuban nun taukid sakilah, yaktuban nun khafifah, yaktubna ini nun niswah. Begitu juga dengan fi'il madi dan fi'il amr. Jadi seluruh fi'il mudhari mu'rab kecuali jika bertemu langsung dengan nun taukid atau nun niswah. Adapun fi'il madi dan fi'il amr semuanya adalah mabni. Beberapa keadaan yang berkaitan dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu memiliki keadaan tidak berubah akhirnya, ya, atau dikatakan mabni, yaitu apabila fi'il mudhari tersebut bertemu langsung dengan nun taukid. Nun taukid itu ada dua, yaitu sakilah dan khafifah. Yang sakilah ada nunnya bertasydid, yaqra'anna. Nah, ini dia mabni, tidak berubah akhirnya. Kemudian atau diakhiri dengan bersambung langsung dengan nun taukid yang khafifah, yang sukun seperti ini, yaqra'an, maka ini adalah mabni juga, ya, tidak berubah akhirnya. Kemudian atau bertemu dengan nun niswah. Bertemu dengan nun niswah contohnya adalah yaqra'na, ya. Nun niswah ini apabila fi'il mudhari bertemu dengan dhamir hunna atau antunna. Kalau antunna jadi taqra'na. Kemudian keadaan fi'il mudhari yang kedua adalah mu'rab, ya, berubah akhirnya. Akhirnya berubah, maksudnya berubah gimana? Misalnya yang berubah akhirnya ini ada tiga bagian. Yang pertama adalah shahihul akhir. Fi'il mudhari yang tidak diakhiri dengan huruf ilah. Huruf ilah itu apa? Alif, waw, dan ya. Ya, ini huruf ilah. Kalau tidak diakhiri dengan huruf alif, waw, dan ya, shahihul akhir, maka kita akan mendapatkan di Al-Quran atau di bahasa Arab, maka diakhiri dengan dhammah, misalnya yaqra'u, ya, karena diakhiri bukan huruf ilah. Yaqra'u, kemudian yaqra'a dengan fathah, kemudian yaqra' dengan sukun. Ya, berubah akhirnya, yaitu dhammah, fathah, dan sukun. Kemudian kalau mu'tal akhir, yaitu fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf ilah, yaitu alif, waw, dan ya, maka perubahannya bagaimana? Kadang-kadang kita dapatkan yad'u, huruf ilatnya masih ada, ya, tidak berharakat, tapi yad'u. Kadang-kadang huruf ilatnya juga hilang, ya, yad'u, dihilangkan huruf ilatnya. Nah, ini adalah berubah akhirnya. Begitu juga dengan yajri, ya, yajri diakhiri dengan huruf ya, karena dia termasuk huruf ilat dan dia tidak tampak harokatnya. Kemudian yang ketiga adalah apabila mu'rab, apabila dia fi'il af'alul khamsah. Apa sih af'alul khamsah itu? Yaitu apabila fi'il mudhari bertemu dengan dhamir ya mukhatabah. Ya mukhatabah contohnya apa? Taf'alina. Itu ya mukhatabah. Kemudian taf'alani, atau bertemu dengan yaf'alani bertemu dengan alif tasniyah atau wawul jamaah, yaf'aluna, taf'aluna. Ini adalah beberapa keadaan fi'il mudhari, yaitu kadang mabni dan ada yang berubah akhirnya. Dan yang berubah akhirnya dikelompokkan oleh beberapa kelompok, yaitu ada yang shahihul akhir, ada yang mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Beberapa keadaan yang berkaitan dengan fi'il mudhari. Contohnya, ya, ini yang sekarang kita akan membahas tentang berubah akhirnya fi'il mudhari tersebut. Ini contohnya adalah ada shahihul akhir, mu'tal akhir, dan af'ul khamsah. Ini yang mu'rab. Ya. Kemudian shahihul akhir dibaca rafa dengan apa? Yaitu dengan dhammah. Contohnya apa? Yaqra'u. Kemudian kalau mu'tal akhir dibaca rafa dan apa? Dhammah yang diperkirakan. Contohnya apa? Yad'u, yardo. Nah, ini dhammah yang diperkirakan. Ya, tidak tampak dhammahnya tapi diperkirakan.
Kemudian kalau af'alul khamsah dibaca rofa dengan tetapnya huruf nun. Ya, taf'alina, taf'alani, yaf'aluna. Ini nunnya masih ada. Nunnya masih ada. Jadi yang berubah akhirnya ini harus diperhatikan adalah shahih akhir, mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Nah, kemudian kalau shahih akhir dibaca nasab dengan apa? Dibaca dengan fathah. Contohnya apa? Tadinya rofa yaqra'u, kemudian dibaca dengan nasab dengan yaqra'a. Kalau mu'tal akhir fathah ya, atau fathah muqaddarah untuk sebagian fiilnya. Ya, contohnya yad'uwa, ya, tampak ketika dibaca yad'uwa, dibaca nasab tadinya yad'u, kemudian dijadikan nasab yad'uwa. Kalau yardha ini muqaddarah, ya, ini untuk muqaddarah tidak tampak di akhirnya, tetapi kita berubah akhirnya yaitu dengan doma fathah muqaddarah. Kemudian kalau dengan af'alul khamsah, ya, af'alul khamsah yaitu dengan membuang huruf nunnya. Tadi taf'alina, tetap kalau dibaca rofa dengan tetapnya huruf nun, tetapi begitu af'alul khamsah dengan membuang huruf nunnya. Jadi taf'ali, taf'ala, yaf'alu, taf'aluna, yaf'ala. Nah, ini adalah af'alul khamsah dibaca nasab dengan membuang huruf nun. Adapun jazm, fi'il mudhari yang jazm ketika dibaca jazm yaitu dibaca dengan sukun. Contohnya yaqra, nah, karena shahihul akhir dibaca dengan sukun yaqra. Adapun mu'tal akhir membuang huruf ilatnya. Yad'uwa, ya, atau yad'u, maka hurufnya hilang. Huruf ilatnya, wa alif wa ya-nya itu hilang, yad'u. Nah, kemudian yardha, hilang huruf ilatnya. Adapun af'alul khamsah yaitu dengan membuang huruf nun. Jadi sama membuang huruf nun dengan nasab itu tandanya. Contohnya adalah taf'ali, taf'ala, yaf'ala, yaf'alu, atau taf'alu. Ini adalah beberapa keadaan yang berkaitan dengan fi'il mudhari, baik itu shahih akhir, mu'tal akhir, af'al khamsah dibaca ketika rafa, nasab, dan jazm, dan ini harus dihafalkan dan dipahami. Penyebab yang menasabkan fi'il mudhari. Ya, tadi kita sudah mengetahui tanda-tanda fi'il mudhari yang nasab. Sekarang faktor yang menyebabkan fi'il mudhari dibaca nasab itu kenapa tadi kok bisa fi'il mudhari tersebut dibaca nasab? Yaitu dengan dibaca nasab dengan fathah, kemudian dengan membuang huruf ilat dan lain sebagainya. Yaitu penyebabnya apabila didahului oleh an misalnya. Kalau didahului oleh an, maka fi'il mudhari tersebut bisa dibaca nasab. Uridu an tadhaba. Kalau tidak ada an-nya kan tadhabu, tapi karena didahului oleh an, maka berarti ia dibaca nasab. Uridu an tadhaba ma'i. Ini adalah an, ini adalah yang menyebabkan fi'il mudhari dibaca nasab. Begitu juga lan, apabila didahului oleh lan, tidak akan. Lan adhaba ma'aka, saya tidak akan pergi bersamamu. Ya, karena adhaba fi'il mudhari didahului oleh lan, maka dibaca nasab. Kemudian didahului oleh idzan, jadi, ya, idzan tanjaha, ya. Misalnya ada seseorang yang ngomong, saya telah belajar dengan bersungguh-sungguh. Kemudian kita menjawabnya idzan tanjaha, ya, idzan tanjah. Kan fi'il mudhari dibaca nasab karena didahului oleh idzan. Kemudian kai, fi'il mudhari dibaca nasab didahului oleh kai, yaitu supaya. Misalnya da'ni adkhul, biarkan saya masuk, kai atakallama ma'ahu. Lihat, atakallama dibaca nasab karena didahului oleh kai, supaya. Lam ta'lil, yaitu sebab dilakukannya suatu perbuatan. Ya, misalnya apa? Adhabu ilal maktabah, saya pergi ke perpustakaan, li aqra al kutuba, untuk membaca kitab-kitab. Ya, ini ada li aqra'a. Li ini adalah lam ta'lil. Ya, lam ta'lil, lam ini adalah lam ta'lil. Jadi lam ta'lil fungsinya adalah menasabkan fi'il mudhari. Begitu juga dengan lam juhud. Lam juhud yaitu harus didahului dengan sesuatu yang negatif, ya, didahului. Maka Muhammadun liyaktiba, tidak mungkin, ya, misalnya tidak mungkin Muhammad itu liyaktiba, untuk berbohong. Ini ya, lam juhud berbeda dengan lam ta'lil, ya. Kalau lam juhud ini adalah harus didahului dengan kata yang negatif, ya, kalimat negatif dulu. Maka Muhammadun liyaktiba, tidaklah Muhammad itu liyaktiba, untuk berbohong. Lam juhud. Kemudian fa sababiyah, maka
Fa sababiyah ini harus didahului dengan fi'il amar atau fi'il larangan ya, atau larangan. Contohnya apa? Ijtahid fatanjah, bersungguh-sungguhlah kamu maka kamu akan lulus. Fatanjaha, fi'il mudhari'nya dibaca fathah, nasab dikarenakan didahului oleh fathah, oleh fa. Kemudian la tatakassal, janganlah kamu malas ya, fatarsuba, maka kamu akan gagal. Ya, ini adalah beberapa perangkat yang menasabkan fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari dinasabkan dengan fathah, kemudian dengan membuang huruf ilat ya, dengan membuang huruf nun. Ya, jadi fi'il mudhari dibaca nasab apabila didahului oleh perangkat-perangkat ini, yaitu dengan ditanda nasabnya dengan fathah atau dengan membuang huruf nunnya. Berikut adalah penyebab yang menjazmkan fi'il mudhari. Ya, faktor-faktor yang menyebabkan fi'il mudhari dibaca jazm. Dibaca jazm apabila fi'il mudhari tersebut didahului oleh lam misalnya. Ya, belum. Lam adhab, saya belum pergi. Lihat fi'il mudhari dibaca jazm yaitu dengan sukun tanda jazmnya. Kemudian lamul amr, lam perintah. Ini perintah ya, larangan ya, hendaknya. Ya, lamul amr ini adalah perintah. Hendaknya liyajtahid, untuk memerintahkan tetap kepada yang gaib. Liyajtahid, hendaknya dia bersungguh-sungguh. Ya, liyajtahid ya, hendaknya dia bersungguh-sungguh. Kemudian la nahiyah, ya la nahiyah ini larangan. Contohnya jangan ya, la nahiyah ini jangan, artinya la tajlis. Ya, la tajlis jangan duduk. Ya, jadi la ini adalah la nahiyah ini adalah menjazmkan fi'il mudhari, yaitu la yang berarti adalah larangan, jangan. Kemudian in. Nah, ini juga menjazmkan, tapi ini fungsinya adalah menjazmkan dua fi'il mudhari. Ya, in tata'allam tanjah. Jika kamu belajar, kamu akan lulus. Ya, in tata'allam dibaca jazm ya. Dengan dibaca jazm karena didahului oleh in, kemudian tanjah dibaca jazm juga karena dia jawab syarat daripada in tata'allam tersebut. Jadi ini berfungsi untuk menjazmkan dua fi'il mudhari. Jadi ada sebenarnya di sana masih banyak perangkat yang menjazmkan fi'il mudhari, tetapi untuk pemula kita belajar 4 ini terlebih dahulu, bahwa fi'il mudhari dibaca jazm apabila didahului oleh lam, lamul amr, kemudian la nahiyah dan in. Ini adalah yang menyebabkan fi'il mudhari dibaca jazm, yaitu dibaca jazm fi'il mudhari pertama dengan tandanya sukun kalau sahih akhir, kemudian kalau mu'tal akhir yaitu dengan membuang huruf ilat, dan kalau af'al khamsah dengan membuang huruf nun. Fi'il mudhari dibaca rafa yaitu jika tidak didahului oleh penyebab-penyebab yang menasabkan atau menjazmkan. Penyebab yang menasabkan tadi sudah kita pelajari ya, dan juga penyebab yang menjazmkan sudah kita pelajari. Dan tanda rafa'nya fi'il mudhari itu apa? Yaitu dhammah atau dhammah muqaddarah, atau yaitu tetapnya huruf nun pada af'alul khamsah. Ya. Tatbik, masukkan penyebab yang menasabkan dan menjazmkan fi'il mudhari berikut. Yang menasabkan apa? An dan lam ta'lil, ya lam, la. Ya. Kemudian yang menjazmkan ada lam atau lam nahiyah. Silakan didahulukan fi'il mudhari berikut dengan yang menasabkan. Contohnya untuk sahihul akhir, silakan didahulukan perangkat yang menasabkan. Sahih akhir dibaca nasab dengan fathah, ya. Dan dibaca jazm dengan sukun. Silakan yadhabu, dahulukan dengan an. Yadhabu, dia pergi. Tarji'u, kamu pulang. Masukkan, dahulukan perangkat yang menasabkan sebelum fi'il mudhari ini. Tadkhulu, kamu masuk. Akhruju, kamu keluar. Nadrusu, kami belajar. Tatakallamu, kamu berbicara. Kemudian dahulukan dengan yang menjazmkan. Tanda jazmnya sahih akhir yaitu dengan sukun. Yadhabu, ya, dia pergi. Tarji'u, kamu keluar. Tadkhulu, kamu masuk. Akhruju, saya keluar. Nadrusu, kami belajar. Tatakallamu, kamu berbicara.
Sekarang af'alul khamsah, ya, dahulukan perangkat yang menasabkan di fi'il sebelum fi'il af'alul khamsah. Ini af'alul khamsah yang ya mukhatabah, ya, anti. Ya, tanda nasabnya af'alul khamsah yaitu dengan membuang huruf nun. Silakan. Tadhabina, kamu perempuan pergi. Tarji'ina, dahulukan, silakan dahulukan dengan huruf yang menasabkan. Tarji'ina, kamu pulang, lah perempuan. Tadkhulina, kamu perempuan masuk. Takhrujina, kamu perempuan keluar. Tadrusina, kamu perempuan belajar. Tatakallamina, kamu perempuan berbicara. Kemudian yang jazm, yang dijazmkan dengan membuang huruf nunnya juga. Ya, tadhabina, silakan dahulukan dengan perangkat yang menjazmkan. Tadhabina, ya. Tarji'ina, tadkhulina, takhrujina, tadrusina, tatakallamina. Nah, kemudian ulangi lagi, yaitu dahulukan dengan perangkat yang menasabkan, ya, pada af'alul khamsah berikut. Ini af'alul khamsah yang apabila fi'il mudhari' bertemu dengan alif tasniyah yang menunjukkan pelakunya dua. Yadhabani, ya. Oke, yadhabani, yarji'ani, yadkhulani, takhrujani, tadrusani, tatakallamani. Kemudian yang menjazmkan af'al khamsah dibaca jazm dengan membuang huruf nun. Ya, silakan dahulukan fi'il berikut dengan jazm. Yadhabani, yarji'ani, yadkhulani, takhrujani, tadrusani, tatakallamani. Kemudian af'alul khamsah. Af'al khamsah dibaca nasab dengan membuang huruf nunnya dan dibaca jazm dengan membuang huruf nunnya. Ingat, dahulukan dengan perangkat yang menasabkan dahulu. Ini apabila fi'il mudhari' bertemu dengan wawu jamaah, ya, wawu jamaah. Silakan. Yadhabuna, yarji'una, yadkhuluna, takhrujuna, tadrusuna, tatakallamuna. Sekarang dahulukan dengan yang menjazmkan, yaitu dengan menghilangkan huruf nunnya. Yadhabuna, yarji'una, yadkhuluna, takhrujuna, tadrusuna, tatakallamuna. Baik. Sekarang mu'tal akhir, fi'ilnya berjeniskan fi'il mu'tal akhir. Mu'tal akhir dibaca nasab dengan fathah, ya, dengan fathah. Ya, mu'tal akhir fi'il yang di akhirnya adalah huruf ilat, alif, wawu, dan ya. Silakan. Yamshi, dia berjalan, dibaca nasabkan. An yamshi, ya, misalnya. Yamshi, berjalan, dia berjalan. Yajri, dia berlari. Yusolli, dia sholat. Yansa, dia lupa. Yansa, karena dia ini fathah muqaddarah, ya, yansa. Tidak tampak fathahnya, tapi fathah muqaddar. Jadi ayyansa. Oke, kemudian yashtari, yansa artinya dia lupa. Yashtari, dia membeli. Yakdi, dia menghabiskan atau memutuskan. Yardo, ya, dia rela. Yardo dibaca dengan fathah muqaddarah. Oke, sekarang dijazmkan. Fi'il mu'tal akhir dijazmkan dengan membuang huruf ilatnya, ya, membuang huruf ilatnya. Huruf ilatnya alif wawu ya-nya dihilangkan. Oke, yamshi, dia berjalan. Yajri, dia lari. Yansa, dia lupa. Yashtari, dia membeli. Yakdi, dia menghabiskan. Yardo, dia rela. Ya. Kemudian masukkan penyebab yang menasabkan dan menjazmkan fi'il mudhari' mabni berikut. Ingat, fi'il mudhari' yang dibaca mabni apabila dia bertemu langsung dengan nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah itu nunnya bertasydid atau yang khafifah. Yang khafifah itu adalah nunnya sukun. Dan atau bertemu dengan nun niswah, ya. Nun niswah itu ada pada hunna, fi'il mudhari' bertemu dengan hunna atau antunna. Ini adalah mabni. Mabni artinya tidak berubah. Walaupun kita dahulukan an, tetap akan ayyadhabna, ya kan?
antarjina. Ya, jadi akhirnya tetap tidak berubah karena bertemu dengan 3 hal ini. Baik, kita tutup materi kita kali ini. Silakan video ini dibagikan, disebarkan kepada teman-teman Anda, rekan-rekan Anda. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.